Sejak awal peradaban, manusia selalu bertanya tentang dirinya. Siapakah kita? Dari mana kita berasal? Mengapa budaya dan cara hidup manusia berbeda-beda? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun lahirnya sebuah ilmu yang berusaha memahami manusia secara menyeluruh, ilmu antropologi. Dari gagasan para filsuf Yunani, kita akan menyelusuri perjalanan panjang itu dari masa klasik hingga masa kini, sambil mengenal bagaimana semangat antropologi hidup di bumi Rafflesia Bengkulu. Jejak awal antropologi bermula di dunia Yunani kuno. Filsuf seperti Herodotus menulis tentang bangsa-bangsa yang ia temui dalam perjalanannya. Sementara Aristoteles dan Plato memikirkan hakikat manusia seperti makhluk rasional dan sosial, walau belum disebut antropologi. Pemikiran mereka menumbuhkan keingintahuan tentang manusia dan kebudayaannya. Abad ke-15 hingga ke-19 menjadi masa penjajahan besar dunia. Kapal-kapal Eropa berlayar ke Asia, Afrika, dan Amerika. Mereka mencatat adat, bahasa, dan kepercayaan masyarakat yang mereka temui. Dari sinilah lahir cikal bakal catatan etnografi, dasar bagi ilmu antropologi. Keindahan alam menyejukkan jiwa. Keagungan adat budaya terjaga, jadi sebuah kenangan istimewa. Damai indah.
abad ke-19 menjadi masa penting bagi antropologi modern. Di Inggris, Edward D. Taylor mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan, kompleks pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan kebiasaan. Franz Bush di Amerika menolak pandangan rasis dan menegaskan setiap budaya harus dipahami dari sudut pandangannya sendiri. Lahirlah relativisme budaya. Sementara Bronislaw Malinowski memperkenalkan metode observasi partisipatif, hidup dan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang diteliti. Indonesia, antropologi berkembang dari masa kolonial hingga kini. Awalnya digunakan untuk memahami masyarakat pribumi oleh pemerintah kolonial, tetapi setelah kemerdekaan, antropologi berubah arah. Tokoh besar seperti Kwe Jaraningrat memperkenalkan pendekatan ilmiah untuk memahami keragaman budaya Nusantara. Melalui karyanya, ia menegaskan bahwa memahami budaya berarti memahami jati diri bangsa. Antropologi bukan hanya tentang masa lalu, telah hidup dalam keseharian masyarakat di Bengkulu adat Tabot. Semangat gotong royong. Nilai-nilai sosial yang menjadi bahan kajian antropologi melalui penelitian lokal, kita dapat memahami bagaimana tradisi dan modernitas berjalan berdampingan antara nilai lama yang dijaga dan perubahan zaman yang diterima. Bengkulu adalah daerah Samudra. Daerahnya dilewati Inggris Samudra. Di situ banyak sekali tumbuh rempah-rempah yang sangat dicari-cari oleh orang Eropa. Dan itulah orang Eropa di Portugis yang datang menguasai Bengkulu untuk mendapatkan banyak menguasai rempah-rempah itu, sehingga kini antropologi menjelajah dunia modern. Budaya digital, media sosial, dan globalisasi. Para antropologi mempelajari perilaku manusia di dunia maya, interaksi daring hingga identitas digital. Ilmu ini tak lagi hanya bicara tentang masyarakat tradisional, tetapi tentang
seluruh aspek kemanusiaan di daerah teknologi. Dari filosofi Yunani kuno hingga antropologi modern, ilmu ini mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk memahami dunia, kita harus terlebih dahulu memahami manusia. Antropologi bukan sekedar ilmu tentang manusia, tetapi tentang kemanusiaan. Karena di balik setiap kebudayaan, ada cerita tentang siapa kita dan kemana kita akan pergi.